Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal SJT dan PCK. SJT dan PCK ini merupakan bagian dari bentuk soal UK PPPG untuk ujian tes berbasis komputer atau UTBK-nya. Nah, di UTBK juga Bapak Ibu akan ada soal uraian studi kasus. Nah, nanti di bimbel untuk soal uraian studi kasus kita akan bahas, kita akan berikan tips dan trik biar lebih cepat ditulis Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu diberikan batasan waktu 30 menit untuk studi kasusnya. Baik, sekarang kita akan langsung saja membahas soal yang pertama terkait dengan FR soal asli tryout PMM soal SJT PCK sumber media sosial. Baik, sekelompok peserta didik sedang berdiskusi menyusun jadwal penyelesaian proyek pembelajaran. Pada capaian pembelajaran, peserta didik dapat memahami upaya penghematan energi serta pemanfaatan sumber energi alternatif dari sumber daya yang ada di sekitarnya sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Namun, dalam menyelesaikan proyek pembelajaran tersebut, peserta didik memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama kelompoknya. Tahapan pembelajaran pada model pembelajaran project based learning tersebut ada pada tahap titik-titik. Apakah A. menentukan pertanyaan mendasar, B. evaluasi pengalaman belajar, C. menyusun jadwal pembelajaran, D. memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, yang E. menguji hasil. Nah, Bapak Ibu Guru, di dalam project based learning itu ada 6 sintaks yang harus Bapak Ibu kuasai. Sintaks yang pertama itu ada pada sintaks pertanyaan mendasar, kemudian yang kedua adalah mendesain produk yang akan dibuat atau mendesain proyek, kemudian setelah mendesain proyek baru nanti menyusun jadwalnya. Setelah menyusun jadwal baru nanti guru akan memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Setelah itu baru kemudian yang kelima adalah menguji hasil. Setelah menguji hasil baru nanti evaluasi pengalaman belajarnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Guru, di soal ini Bapak Ibu itu kata kuncinya ada pada berdiskusi menyusun jadwal penyelesaian proyek pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam soal PCK, kata kuncinya itu bukan pada capaian pembelajaran ini. Kalau pertanyaannya terkait dengan model pembelajaran, tetapi kata kuncinya ada pada di sini Bapak Ibu, yaitu menyusun jadwal penyelesaian proyek pembelajaran. Kemudian, kata kuncinya juga berada pada namun dalam menyelesaikan proyek pembelajaran tersebut, peserta didik memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama kelompoknya. Nah, ini terkait dengan penjadwalan yang telah dibuat di sini Bapak Ibu Guru, yaitu menyusun jadwal penyelesaian proyek pembelajaran pada capaian pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan seterusnya. Nah, jadi kata kuncinya ada di situ Bapak Ibu ya. Bukan pada capaian pembelajaran, peserta didik dapat memahami upaya penghematan energi dan seterusnya, bukan di sana. Tetapi pada menyusun jadwal penyelesaian proyek pembelajaran. Nah, kalau dia menyusun jadwal Bapak Ibu Guru, maka jelas itu merupakan jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, yaitu menyusun jadwal pembuatan. Nah, karena sudah jelas Bapak Ibu di dalam soal itu disebutkan menyusun jadwal, ya jadi otomatis jawabannya adalah jawaban yang C. Nah, baik kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru. Berikut merupakan testimoni bimbel UK PPPG, UKM PPG, UTBK Piloting 1 tahun 2024 yang kami laksanakan kemarin di bulan September dan Bapak Ibu yang sudah ujian di tanggal 21 dan tanggal 22. Assalamualaikum Bapak, saya sudah tes tadi jam 1 siang. Alhamdulillah Bapak banyak membantu trik-trik yang Bapak berikan untuk memahami soal yang panjang-panjang. Terima kasih. Kemudian dari Bu Adeline di sini Bapak Ibu Guru,
Ini bukan dari PGSD tetapi ini dari guru mapel. Selamat siang Pak Maru, saya sudah selesai ujian hari ini. Puji Tuhan, soal-soalnya dari bimbel Pak sebagian keluar tadi saat ujian. Mohon doanya Pak biar kita murid bimbelnya pada lulus semua. Terima kasih Pak Maru. Kemudian di sini alhamdulillah Pak Maru, materi bimbel ada semua di soal UTBK. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Baik, itu merupakan beberapa cuplikan dari testimoni kami Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa cek testimoninya lebih lengkap melalui https://s.id/bimbel ppg. Sudah kami terakan di deskripsinya Bapak Ibu. Ini merupakan sebaran peserta bimbel kami Bapak Ibu. Jadi bimbel kami itu tidak hanya diikuti oleh guru kelas atau PGSD, tetapi ada dari guru IPA, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, PJOK, Kimia, IPS, dan lain sebagainya yang tidak bisa muncul di sini Bapak Ibu ya untuk namanya. Baik, bagaimana cara mengikuti bimbelnya? Bapak Ibu bisa daftar sekarang dengan cara ketik daftar UK PPPG Daljab, kirim ke WA kami di 081803358023. Pelaksanaan bimbel ini pada tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober 2024. Pendaftaran terakhir nanti pada tanggal 2 Oktober. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bahas soal asli tryout PMM soal SJT/PCK. Seorang peserta didik di kelas Anda tertangkap menyontek saat ujian. Peserta didik tersebut mengaku melakukannya karena khawatir jika mendapatkan nilai jelek maka orang tuanya akan memberikan hukuman. Tindakan yang harus Anda ambil untuk menangani situasi ini adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu ada alasan siswa bahwa dia mencontek karena dia takut akan mendapatkan nilai rendah. Kenapa dia takut mendapatkan nilai rendah? Karena nanti orang tuanya akan memberikan hukuman. Nah, jadi dapat kita ambil pelajaran Bapak Ibu dari kasus ini bahwa kalau siswa kita ajari dengan sebuah hukuman, maka dia nanti akan takut untuk mendapatkan nilai jelek. Karena ketakutannya itu dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, oleh sebab itu, di dalam pembelajaran sebaiknya kita tidak menggunakan hukuman kepada peserta didik karena itu nanti akan membuat dia melakukan sesuatu yang salah. Nah, tetapi bukan itu yang kita bahas Bapak Ibu sekarang. Yang kita bahas adalah bagaimana kita memberikan tindakan yang harus kita ambil ketika ada peserta didik di situasi tersebut. Takut mendapat nilai rendah atau dia melakukan mencontek karena takut mendapatkan nilai rendah dan dihukum oleh orang tuanya. Apakah jawaban A? Memberikan nilai 0 pada ujian tersebut dan tidak membahas lebih lanjut. Jawaban A ini Bapak Ibu tidak memberikan tanggapan dan tidak menangani permasalahan yang didapatkan oleh siswa tersebut. Nah, jadi setiap masalah siswa itu Bapak Ibu, kita harus peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa kita. Kalau jawaban A yang Bapak Ibu jawab, maka nanti itu tidak tepat. Kita eliminasi ya. Jawaban B, memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dia jera. Tadi Bapak Ibu sudah kita sebutkan di soal ya, bahwa siswa itu akan melakukan cara yang salah mengerjakan tugasnya atau tanggung jawabnya karena dia takut dihukum. Apalagi kalau Bapak Ibu memberikan hukuman di sini, maka lebih salah lagi. Kita eliminasi. Jawaban C, memanggil orang tua dan memberikan teguran atas tekanan berlebih yang diberikan kepada anaknya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan garis bawahi teguran dulu. Sebelum kita fikskan jawabannya, nanti teguran ini kurang tepat sebenarnya untuk komunikasi antara orang tua dengan guru Bapak Ibu ya. Berikutnya, mengabaikan kejadian ini dan memberikan kesempatan kedua tanpa konsekuensi. Jawaban D, Bapak Ibu mengabaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh siswa Anda, maka Anda sebagai guru adalah guru yang tidak peduli kepada
apa yang dihadapi oleh peserta didik Anda. Kemudian yang E, mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Nah, jawaban E kita akan simpan, Bapak Ibu. Nah, seperti biasa kalau di dalam bimbel Bapak Ibu, kami berikan beberapa tips dan trik untuk memilih jawaban terkait dengan soal situational judgment test ini. Nah, kita hindari jawaban yang menghukum Bapak Ibu kuliah dan mengabaikan. Nah, di jawaban C ini, nah di sini kan Bapak Ibu kita sebagai guru kelas atau guru dari siswa tersebut. Nah, kita tidak pantas untuk memberikan teguran atas orang tuanya. Ya, kita tidak berhak untuk menegur orang tuanya karena kita bukan atasan dari orang tua siswa tersebut. Nah, kita kan sesama rekan di sini Bapak Ibu. Sebaiknya jangan menggunakan pola komunikasi menegur kalau kita dengan masyarakat. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bisa memberikan peringatan atau mengingatkan. Jadi jawaban C ini tidak tepat kalau kita memberikan teguran. Dan juga di jawaban C ini nanti skornya itu 4 Bapak Ibu ya. Kalau di soal SJT itu semua jawaban itu ada skornya. Jadi ini skornya 4. Tidak terlalu efektif untuk menindaklanjuti siswanya. Nah, jadi nanti fokus pemecahan masalah itu ada pada siswa Bapak Ibu ya, bukan kepada orang tua peserta didiknya. Itu nanti opsi yang kedua. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jelas jawaban E. Bapak Ibu mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi. Setelah Bapak Ibu berdiskusi secara pribadi, kemudian Bapak Ibu memberikan nasihat dan konsekuensi. Konsekuensi itu apakah bentuknya negatif Bapak Ibu? Tidak. Konsekuensi itu merupakan suatu tindakan yang bisa membuat siswa itu sadar akan apa yang telah dilakukannya itu adalah sesuatu hal yang salah. Nah, maka oleh sebab itu, jawaban skor tertinggi di sini ada di jawaban E dengan skor 5. Di soal SJT Bapak Ibu tidak ada soal yang salah, tetapi soal yang kurang pilihan jawaban yang salah, tetapi ada pilihan jawaban yang kurang tepat ya. Sehingga nanti skor terendahnya itu ada skor 1 Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu guru. Sebelum kita lanjutkan kami sampaikan dulu bahwa kami mengadakan bimbel UK PPPG UTBK PPG Daljab Piloting 2 tahun 2024 untuk semua jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan semua program studi kecuali bahasa asing, bahasa daerah, dan pendidikan agama. Daftarkan diri Anda sekarang dengan cara ketik daftar UK PPPG Daljab, kirim ke WA kami di 081803358023. Pelaksanaan nanti tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober 2024. Pendaftaran terakhir di tanggal 2 Bapak Ibu ya. Bimbel dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom hanya dengan Rp200.000 saja. Untuk laporan untuk yang akan kita bahas nanti Bapak Ibu di tanggal 2 sampai dengan tanggal 14 itu berdasarkan soal-soal yang akan keluar nanti di UK PPPG-nya. Itu sudah terbukti di piloting 1 kemarin Bapak Ibu, dan memang di piloting 1 kita berikan pelayanan yang maksimal karena itu merupakan pertama kali mereka menggunakan soal SJT dan PCK. Dan nanti di piloting 2 ini kami berikan tambahan soal tryout, PMM, dan FR soal asli. Nah, kalau di piloting 1 kemarin kita belum punya soal tryout PMM dan FR soal aslinya, tetapi alhamdulillah hasil yang kami berikan itu sangat tepat prediksi soal kami Bapak Ibu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya di sini. Soal asli tryout PMM, soal SJT PCK. Saat Anda sedang melakukan pembelajaran geografi, seorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi dengan mengatakan bahwa pembelajaran Anda membosankan dan membuatnya mengantuk. Peserta didik yang lainnya tampak terpengaruh oleh pernyataan ini dan mulai terlihat gelisah. Respon Anda terkait hal ini adalah titik-titik.
Nah, jadi Bapak Ibu, terkait dengan permasalahan pembelajaran di dalam kelas kita, mulai dari cara kita mengajar, siswa yang bosan belajar, siswa yang mengalami permasalahan, siswa yang agak hiperaktif, siswa yang banyak mengalami masalah, maka penyelesaian permasalahannya itu kita sendiri yang menyelesaikan Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu serahkan kepada orang lain. Ya, jadi wajib kita sendiri yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di dalam soal ini, permasalahan atau situasi yang dihadapi oleh guru geografi, kita di sini sebagai guru geografi, yaitu siswa kita itu bosan dan ngantuk Bapak Ibu dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, maka oleh sebab itu kita harus menangani permasalahan terkait dengan pembelajaran yang membosankan tersebut. Nah, maka bagaimana respon kita ketika ada siswa yang menginterupsi bahwa dia bosan dalam pembelajaran? Bapak Ibu, di bimbel kami Bapak Ibu, kami berikan 10 pertemuan gratis e-modul atau e-booknya, gratis tryout, kemudian gratis video rekaman bimbel. Bapak Ibu bisa cek testimoni bimbel kami di s.id/bimbel ppg. Nah, nanti Bapak Ibu pembahasannya itu nanti kita akan bahas sesuai dengan jadwal yang telah kita sediakan di sini, yaitu ada 10 kali pertemuan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 10. Jadwalnya sudah ada di sebelah kanan Bapak Ibu ya untuk kita bahas. Oke, kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Soal yang ini, apakah A menggunakan kesempatan ini untuk melakukan ice breaking agar pembelajaran geografi jadi menyenangkan? Oke, jawaban A boleh kita simpan Bapak Ibu. Yang B, menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi kelas sejenak tentang metode pembelajaran geografi yang mereka sukai. Jawaban B juga kita akan simpan Bapak Ibu Guru. Jawaban yang C, menghentikan pelajaran sejenak dan meminta peserta didik tersebut untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih menarik dan efektif. Jawaban C, Bapak Ibu Guru, boleh juga kita simpan dulu sebagai jawaban yang nanti skornya tinggi. Yang D, meminta peserta didik tersebut untuk berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah pembelajaran geografi. Jawaban D pasti salah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu menyerahkan tanggung jawab Anda di kelas atau tanggung jawab mengajar Anda kepada orang lain. Maka kita eliminasi. Kemudian jawaban E, menegur peserta didik tersebut di depan kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seharusnya bisa lebih sopan dalam mengemukakan pendapatnya. Jawaban E itu pasti salah. Ya, karena di sini Bapak Ibu tidak melakukan penanganan terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa. Kita fokus pada permasalahan yang terkait dengan membosankan dan membuatnya mengantuk. Nah, maka jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Apakah A, B, atau C? Silahkan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Oke Bapak Ibu, selain bimbel, kami juga ada produk soal PCK, UTBK, SJT, PCK dengan harga Rp50.000 saja. Bapak Ibu bisa nanti pesan di 081 803 358 023. Itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.